Salam jumpa teman-teman. Pada kali ini saya akan membuat sebuah tutorial untuk program modul FPGA dari Altera Cyclone 2 dengan menggunakan Quartus versi 13. Oke, pertama kita buka dulu ya Quartusnya. Lalu kita new project, create a new project. Di sini ada tombolnya, kita klik. Oke. Lalu klik next. Ini kita ubah foldernya. Kebetulan saya sudah menyiapkan folder ini FPGA latihan di bawah embedded system ya. Kemudian kita beri nama project ini, saya buat dengan nama latihan. Nah, di sini ada tertulis ini nama projectnya. Nah, ini nama project ini akan sekaligus menjadi top level design. Artinya dia jadi kalau di C itu seperti main ya, jadi ini top levelnya. Kita lanjut next. Nah, filenya pada saat ini belum ada, jadi teman-teman kalau misalnya udah punya file VHDL atau file Verilog yang mau diinputkan bisa di-add di sini. Tapi untuk latihan ini belum ada. Nah, ini device-nya. Device-nya adalah Altera Cyclone 2 ya. Oke, Altera Cyclone 2. Nah, ini kan ada banyak jenis-jenis modelnya ya. Nah, kebetulan saya sudah bikin contekan. Nah, jenisnya ini nih. EP2. Kita cari. Ini kayaknya ya. EP2C 5T1448C8. EP2C 5T. Oke, pas ya. Kita pilih. Lalu kita klik next. Ya, ini formatnya VHDL. Ini untuk model SIM ya. Simulasinya. Kita klik next. Finish. Nah, ini latihan. Oke, latihan ini masih kosong. Kita perlu membuat file HDL yang sebagai top levelnya. Nah, lebih mudahnya kalau saya sih lebih senang pakai untuk top level, saya lebih senang pakai ini block diagram schematic file. Nah, ini belum dikasih nama, saya save dulu. Terus secara default itu sudah di bawah folder FPGA latihan. Saya kasih nama latihan ya. Kenapa? Karena top level entity-nya namanya latihan. Jadi selalu sama. Oke, ini blok diagram itu seperti skematik ya. File. Jadi seperti kita mendesain elektronik misalnya dulu di Proteus. Jadi kita bikin blok diagram. Nah, blok diagram ini akan kita isi dengan blok-blok logika. Kita bisa ambil misalnya file VHDL yang sudah ada di internet. Nah, saya kasih contoh di sini. Nah, ini dari situs ini ada, ini contoh aja ya. Nah, ini ada semacam multiplexer ya, untuk membuat sebuah LED itu blink kedap-kedip dengan pilihan frekuensi, ada 100, 50, 10, dan 1 Hz. Oke, di sini ada dua file yang dikasih contoh, yaitu pertama VHDL ya, dan kedua Verilog. Nah, pada tutorial ini saya mau kasih contoh bagaimana kita bisa
mencampur dua kode yang dalam dua bahasa berbeda di dalam project kita. Project kita kan dalam PDF ya, di doc diagram. Oke, sekarang kita mulai satu-satu dulu, kita bikin file VHDL dulu. Ini new file, kemudian di sini ada VHDL. Masih belum ada namanya ya, kita copy aja dari sini langsung. Ya, namanya ini kan belum di save. Namanya itu harus sama dengan ini. Ya, jadi ini ada entitas. Jadi kita membuat sebuah entitas bernama tutorial blink, net blink. Nama ini kan saya belum save, masih vhdl1.vad. Nama filenya nanti sesuai dengan ini, harus sama ya, karena entitasnya adalah tutorial net blink. Kita save, namanya sama ya, ini penting. Nah oke, kita kemudian add current file to project. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk membuat file Verilog-nya ya. Jadi kita new, kemudian Verilog. Ya. Ya, kita akan contek lagi. Cuma ini setelah saya coba sebelumnya ini ada error ya, sehingga nanti kita modif sedikit. Lalu kita beri nama yang berbeda dengan yang VHDL, supaya nanti saat membuat block diagram simboliknya di simbolik diagramnya tidak bertabrakan dengan yang VHDL. Kita beri nama Very. Oke, nah ini kita save sesuai dengan nama dari modulnya ini. Jadi sama. Kemudian project di add current file to project. Ya, kita lihat di projectnya. Ini sudah ada ya. Ini file VHDL-nya, tutorial.link, dan satu lagi tutorial.link very. Oke, lalu kita bikin simbolik filenya. Oh, bentar. Maaf, ini error nanti ya, jadi ada yang harus saya edit dahulu di Verilog-nya. Ya, sebelumnya saya sudah coba ini. Oke, kita buat dia sebagai create symbol file. Jadi akan jadi file simbol yang akan kita masukkan ke blok diagram. Oke. Itu kalau nggak saya modif tadi yang Verilog-nya itu akan error. Kemudian yang VHDL sama kita create symbol file for current file. Oke. Setelah selesai, nah ini kita akan gabungkan ya, kita akan masukkan file VHD dan Verilog itu dalam satu file PDF. Jadi walaupun yang satu dibuat di VHDL, yang satu dibuat di Verilog, tapi bisa dikombinasikan. Kita memakai ini simbol tool. Nah, di sini ya. Nah, ini ada dua. Yang ini adalah bawaan dari Altera, dan yang ini adalah
yang kita buat secara manual. Ada aturan light blink. Nah, kita klik OK untuk insert. Lalu ada satu lagi. Nah, ya, jadi ini dua kita bisa lihat di sini dua-duanya bisa ada ya di dalam file PDF yang sama. Nah, saya lebih senang dengan file PDF karena seperti melihat komponen gitu. Ya, jadi lebih mudah divisualisasikan. Oke, kita sekarang start compilation. Oh, baik, ini ternyata errornya mungkin di ini ya, belum ada logiknya, jadi kita kasih input aja satu. Ya, lalu kita tarik garis ke sini. Ya, lalu kita start compilation. Oke, nggak ada error. Ya, itu saja, belum ada logiknya karena nggak ada input ya. Minimum satu input. Oke, jadi ini ada saya sudah perlihatkan ke teman-teman bagaimana menggabungkan file VHDL dan Verilog dalam blok diagram. Semoga bisa bermanfaat. Ya, sekian, terima kasih.